kalian dapat tugas per kelompok, rangkum semua materi dan presentasi maksimal 10 halaman PPT. Jadi yang penting-penting aja. Apa yang bisa kalian rangkum dari mata kuliah Official Statistics. Oke? Paham? Halo? Izin bertanya, Bu. Apa tuh? Yang dirangkum itu berarti materi setelah UTS ya, Bu? Atau dari awal? Sebenarnya kalau Ibu bilang setelah UTS, ada juga nanti kaitannya dengan yang awal. Dirangkum semua dari awal. Garis besarnya aja. Oke? Nanti di sini ada lagi masalah kuliah. Dan sebenarnya ada ya. Memang intinya setelah UTS, tapi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan UNFVOS, kalian gimana cara jelasinnya? Oke, paham? Bisa kita mulai materi hari ini? Bisa, Bu. Oke. Jadi materi hari ini mengenai Quality Assurance and Code Practice for Official Statistics. Jadi penjaminan kualitas dan kode praktis dalam official statistik. Ada 6 yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama yaitu mengapa kualitas official statistik penting. 2, bagaimana kualitas official statistik. Ketiga, internasional standar untuk kerangka penjaminan mutu. 4, perkembangan QAF atau Quality Assurance Framework di Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang kelima, dimensi kualitas statistik Badan Pusat Statistik. Dan yang terakhir, praktek kode untuk official statistik. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Quality Assurance for Official Statistics. Ya, jaminan kualitas untuk official statistics. Bisa tolong dibacakan? Mengapa penjaminan kualitas itu penting? Penjaminan kualitas juga telah menjadi tekad seluruh organisasi atau badan statistik di seluruh dunia, National Statistics Office, NSO, yang tercantum dalam Fundamental Principle of Official Statistics. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam 10 prinsip, namun seluruh NSO diharuskan memperhatikan kualitas statistik yang dihasilkan, serta lebih menekankan pada manajemen kualitas atau mutu dalam penyelenggaraan statistik. Dari sisi pengguna, penjaminan kualitas akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri para pengguna kapan memanfaatkan data atau informasi. Hanclay, Dalembik, dan Hussein menyatakan bahwa tanpa data yang akurat, pengguna akan kehilangan kepercayaan terhadap data dan membuat keputusan-keputusan yang salah. Dari sisi penyedia, responden, penjaminan kualitas akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka, serta hak-hak para responden akan dijamin ketika memberikan data atau informasi. Oke, jadi itu penting ya. Kenapa? Karena kalau suatu data yang tidak terjamin kualitasnya, bisa kita bayangkan, yang kita olah, yang kita hitung, yang akan kita pakai sebuah perencanaan, dapat menyebabkan berantakan nanti actingnya. Jadi perencanaan, habis perencanaan kan ada act ya. Nah dalam actingnya nanti akan banyak terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara perencanaan dengan setelah dilakukan perencanaan yang dibuat. Jadi untuk menghindari perbedaan yang cukup banyak itu kita harus memperhatikan kualitas data yang dihasilkan. Next. Pentingnya penjaminan kualitas di BPS. Amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik kepada BPS sebagai lembaga penyedia data. Penjaminan kualitas telah menjadi kebulatan tekad seluruh aparatur BPS, pusat juga dan daerah, yang tercantum dalam visi dan misi BPS. Dalam visinya, BPS bertekad menjadi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi yang dilaksanakan adalah menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Ini jelas ya.
Jadi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, BPS bertekad menjadi penyedia data statistik berkualitas Indonesia. Jelas ya. Oke. Bagian 2, what is quality of official statistics? Next, bisa dibaca silakan. Bagaimana kita mendefinisikan kualitas? Apa arti official statistik berkualitas tinggi? Mungkin kita berpikir kualitas sebagai akurasi seberapa dekat statistik dengan nilai sebenarnya yang mereka coba ukur. Namun, kualitas melibatkan lebih dari itu. Next. Kualitas biasanya dianggap sebagai konsep multidimensi. Dengan kata lain, ada banyak aspek yang berbeda dari kualitas, seperti relevansi, ketepatan waktu, dan keakuratan. Jaminan kualitas mencakup semua tahap dari proses produksi statistik. Next, kita bicara tentang kualitas dulu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas berarti 1. Tingkat baik buruknya sesuatu, kadar atau 2. Derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Mutu. Dalam ISO 9000 pada tahun 2005, kualitas adalah kualitas sebagai suatu tingkat di mana gabungan dari semua karakteristik saling terkait, atau inherent characteristics, memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Menurut Johan, dalam Jurang tentang kualitas berdasarkan desain, kualitas merupakan kesesuaian untuk penggunaan atau fit for purpose yang mencakup kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan bebas dari ketidakefisienan. Dengan demikian definisi kualitas menurut BPS. Dengan demikian kualitas statistik yang dimaksud di sini adalah kemampuan data atau informasi statistik yang dihasilkan BPS memenuhi standar kualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna. Konsep kualitas lebih dikaitkan dengan keluaran atau output dari kegiatan statistik yang dilakukan BPS. Nah, jadi ada beberapa definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut ISO, Jurang, dan definisi kualitas yang ditetapkan oleh BPS. Next. Sekarang kita bicara tentang penjaminan kualitas ya. Tadi udah kualitas, sekarang penjaminan. Baik ya, silakan dibaca. Penjaminan kualitas. Jaminan kualitas atau QA. QA apa tuh? Quality Assurance. Nah, oke. Berdasarkan daftar istilah kualitas Eurostat, Quality Assurance dimaksudkan sebagai jaminan suatu organisasi bahwa produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas. Berdasarkan IEM 1000 2005, Quality Assurance merupakan bagian dari manajemen kualitas yang difokuskan pada pemberian kepercayaan kepada pihak-pihak terkait bahwa persyaratan kualitas telah terpenuhi. Quality Assurance harus mencakup persyaratan-persyaratan kualitas statistik yang didokumentasikan secara eksplisit. Proses pengukuran Quality Assurance didefinisi dan diumumkan kepada semua staf unit kerja juga pihak-pihak terkait. Implementasi dari proses pengukuran kualitas senantiasa dimonitor dengan baik secara berkesinambungan. Tingkat kualitas statistik yang diperoleh dari hasil pengukuran diinformasikan kepada para pengguna. Metode pengukuran kualitas yang digunakan senantiasa dikembangkan melalui perencanaan, implementasi juga evaluasi yang dilakukan secara baik dan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi ya harap diperhatikan apa-apa saja harus dicakup dalam quality assurance ya. Next. 3 hal penting berkenaan dengan penjaminan kualitas. 1. Penjaminan input data atau informasi. 2. Penjaminan proses statistik, statistical process. 3. Penjaminan kualitas produk atau output. Tolong diperhatikan, penjaminan kualitas ini pada 3 tahapan ini harus dilakukan. Ya, next. Ini yang pertama ya, yaitu penjaminan input data atau informasi. Ini yang pertama. Silakan. Penjaminan menginput data atau informasi. Penjaminan ini terkait dengan sumber atau dari mana suatu data atau informasi statistik diperoleh. Apakah melalui sensus atau survei berupa data primer dari pihak lain atau data sekunder ataukah data administrasi.
Yang penting dalam fase penjaminan input, yang pertama, kesediaan pihak lain atau responden untuk memberikan data atau informasi statistik secara jujur dan benar merupakan kunci sukses penjaminan kualitas data atau informasi. Yang kedua, muatan kuesioner yang berlebihan, baik jumlah maupun jenis pertanyaan, dapat menjadi beban bagi responden yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kualitas. Jadi yang pertama ini dari awal ya, input, proses, output, kan ada 3 hal ya, yaitu input dulu, kemudian proses, output. Nah di input ini harus hati-hati. Inputnya adalah informasi dari responden. Bagaimana kita bisa memperoleh informasi yang benar dan tepat. Nah, jadi responden bisa memberikan jawaban-jawaban yang jujur, benar. Misalnya ditanya berapa jumlah anaknya ada 5, bilangnya 2, itu juga udah nggak benar. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana responden bisa memberikan informasi apa adanya. Ya, kadang-kadang masih ada juga sih beberapa, ya seperti yang udah pernah Ibu ceritakan, ada beberapa perusahaan yang memberikan informasi mengenai output yang dihasilkan, keuntungan yang diterima itu suka berbeda-beda. Nah ini masih belum benar ini. Ya, dan juga harus diperhatikan pada proses input ini, bagaimana si responden ini nyaman dalam menjawab pertanyaan yang ada. Jangan berikan terlalu banyak pertanyaan sehingga responden bosan atau lupa-lupa sehingga dia memberikan jawaban apa ada. Jadi tolong diperhatikan juga di sini. Ini proses input ya. Yang kedua adalah proses. Silakan. Selanjutnya yang kedua, penjaminan proses statistik. Penjaminan proses statistik dimulai dari perencanaan hingga diperoleh hasil, termasuk kegiatan perencanaan, desain kuesioner, penyusunan metodologi, pengumpulan data, pengolahan, penyajian atau diseminasi, dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut harus terukur dan dijamin kualitasnya, karena hasil dari suatu tahapan akan berpengaruh terhadap proses dan kualitas penelitian. Nah, ya, setelah input maka diproses. Ini harus benar nih. Bagaimana kuesionernya, penyusunan metodologinya, bagaimana pengumpulan datanya, pengolahan, analisis. Nah, ini proses harus mengikuti prosedur-prosedur yang tepat sesuai dengan kaidah UNFPA/US. Yang terakhir adalah output. Next, silakan. Mana nih? Suaranya kok nggak ada? Halo. Penjaminan kualitas produk atau meskipun kedua sebelumnya telah dijamin, namun output statistik yang dihasilkan berupa data atau informasi juga harus tetap dijamin kualitasnya untuk mereduksi dan atau menghilangkan error-error yang masih terjadi. Nah, ini dijelaskan. Jadi ada penjaminan dalam 3 proses, yaitu pada proses input, proses pengolahan input itu, kemudian outputnya. Next, silahkan. Apakah penjaminan kualitas merupakan hal baru di BPS? Jawabannya adalah tidak. BPS telah melaksanakan banyak hal untuk menjamin kualitas statistik yang dihasilkan. Namun, istilah penjamin kualitas mungkin masih merupakan hal baru bagi sebagian besar aparatur BPS. Sebagai contoh, dalam tahapan pelaksanaan kegiatan statistiknya, BPS telah melakukan antara lain, yang pertama, menampung kebutuhan para pengguna data, kedua, pengguna metode sampling yang tepat, serta konsep atau definisi berstandar internasional. Ketiga, desain kuesioner sesuai standar internasional, dan penggunaan buku pedoman pelaksana. Keempat, pengumpulan data BPS mensyaratkan kualifikasi petugas, pelatihan, refreshing, dan pengawasan. Kelima, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dan aturan sistem validasi dalam proses pengolahan. Keenam, pengecekan akurasi dan koherensi dalam proses analisis. Ketujuh, kemudahan akses data, ketepatan ARC atau Advanced Release Calendar, dokumen ragam format publikasi, website, PST, metadata Sirusa, katalog mikrodata, dan silastik. Ke-8,
evaluasi kegiatan statistik antara lain TES, MK, MONEF, self-assessment, ISBR, atau in-depth study beban responden, atau SKD, survei kebutuhan data. Ya, jadi istilah quality assurance itu masih baru ya. Tapi sebenarnya BPS sudah melakukan apa yang disebut dengan penjaminan kualitas tersebut. Cuman mungkin belum ada istilah seperti itu kali ya. Jadi 1-8 ini sebenarnya merupakan cara-cara untuk penjaminan kualitas suatu data. Jangan nggak mungkin masih istilah baru yang muncul quality assurance ya. Akhirnya yang namanya quality assurance ternyata yang udah kita kerjakan 1-8 ini loh gitu ya. Jadi sebenarnya udah dikerjakan dari dulu, cuman belum ada istilah quality assurance ya. Seperti itu yang terjadi di BPS. Next. Apakah penjaminan kualitas merupakan hal baru di BPS? Tidak. Penjaminan kualitas statistik di BPS mencakup keseluruhan tahapan dalam kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh beragam unit kerja di BPS. Maka penjaminan kualitas merupakan tanggung jawab dan membutuhkan peran serta dari semua unit kerja dan aparatur BPS dari tingkat terendah hingga pimpinan tertinggi. Oleh karena itu, penerapan manajemen kualitas statistik menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan di BPS. Ya, jadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya hal tersebut sudah dilakukan di BPS yang belum ada bahasanya penjaminan kualitas statistik ya dulu, tapi 8 hal tersebut sudah dilakukan oleh BPS seluruh tahapan dalam kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh semua unit kerja di BPS sudah melakukan kegiatan yang 1-8 tersebut ya. Karena penjaminan kualitas merupakan tanggung jawab dan membutuhkan peran serta dari semua unit kerja dan aparatur BPS. Baik mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat ya. Oke. Next. Manajemen kualitas statistik merupakan suatu sistem yang mencakup semua unsur-unsur yang terlibat dalam proses kegiatan statistik yang saling terkait dalam menghasilkan statistik yang berkualitas. Prinsip kerja sistem manajemen kualitas mengikuti suatu siklus tertentu yang berputar secara berulang-ulang sehingga dapat berfungsi untuk mengecek atau mengontrol dan memperbaiki aktivitas atau keluaran yang menjadi titik pelaksanaan suatu kesalahan. Siklus kerja ini dikenal dengan Plan, Do, Check, Act atau PDCA, merupakan suatu proses pemecahan masalah yang terdiri dari 4 langkah yang bisa digunakan dalam pengendalian kualitas. Nah, ini penjelasannya di sini ya, yang namanya Plan, Do, Check, Act atau PDCA ya. Silakan dijelaskan. Manajemen kualitas. Yang pertama, rencana atau perencanaan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Yang kedua, do atau kerjakan, yaitu mengembangkan dan menguji beberapa solusi yang potensial. Yang ketiga, check, mengukur tingkat efektivitas dari hasil uji yang telah dilakukan pada tahap do, dan menganalisis apakah hal itu bisa diterapkan dengan cara lain. Yang terakhir, act atau tindak lanjuti, yaitu menerapkan solusi yang telah diimprovisasi. Kalau kita bicara manajemen kualitas ya yang di sini, sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan manajemen secara umum ya. Di manajemen juga proses-proses ya itu kita mungkin sudah sering dengar namanya POAK. Ya. Sebenarnya ini nggak beda jauh dengan POAK, yaitu planning, organizing, action, dan controlling. Sebenarnya ini sama ya dengan POAK ya. P-nya itu planning kan perencanaan ya. Kemudian bagaimana untuk merencanakan itu kita mengorganisir, ini ngerjakan ini ya. Kemudian action yang terakhir adalah control nih, check. Sebenarnya ada ini sama ya, bisa terinisiasi dengan manajemen secara umum. Next. Kerangka penjaminan kualitas atau Quality Assurance Framework atau QAF. Berdasarkan Eurostat pada 2007, QAF juga disebut Framework for Statistic Production, bertujuan untuk membangun suatu sistem yang mengkoordinasi metode-metode dan alat-alat yang dibutuhkan atau
mempersyaratkan serta menjamin terpenuhinya persyaratan minimum akan kualitas pada proses dan produk statistik. Berdasarkan UNSD, GEF adalah suatu struktur yang sistematis yang digunakan sebagai implementasi kegiatan penjaminan kualitas dalam suatu organisasi. Berdasarkan BPS, pembangunan GEF sangatlah penting untuk menjamin kualitas data atau informasi statistik yang dihasilkan. Melalui QAF, BPS dapat memonitor dan ukur tingkat kualitas, identifikasi permasalahan yang terjadi, menentukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kualitas atau untuk meningkatkan kualitas, dan untuk menentukan memonitor perbaikan kualitas. Ya, jelas. Konsep-konsep Quality Assurance Framework atau QAF menurut Eurostat dan UNSID ya. Sehingga BPS ini mengadopsi semua dia masukkan sehingga tahapan-tahapan ini sebenarnya merupakan inti dari pandangan-pandangan atau konsep-konsep dari Eurostat dan UNSD. Next. Manfaat atau keuntungan pembangunan QAF bagi BPS. Yang pertama, QAF menyediakan ruang untuk merekam atau sebagai referensi atas berbagai macam kualitas kebijakan serta pengukuran kualitas secara lengkap atau yang kedua, menyediakan untuk yang sistematis untuk melakukan sinyal tingkat kualitas secara berkelanjutan, sekaligus menyediakan alternatif solusi untuk masalah kualitas yang sebagai upaya transparansi akan kualitas statistik yang dari BPS sehingga lebih kuat BPS sebagai bagian yang kualitas. Yang keempat, yang keempat, memberikan fondasi awal untuk menciptakan dan memelihara budaya menjaga kualitas dalam lingkungan BPS juga dalam proses produksi statistik di BPS. Yang kelima, sebagai salah satu sarana pertukaran informasi atau gagasan mengenai manajemen kualitas atau penjaminan kualitas statistik dengan produsen data lainnya dalam sistem statistik nasional di Indonesia, juga dengan NSO-NSO atau organisasi internasional lainnya. Dilihat di sini keuntungan pembangunan QAF bagi BPS ya, sehingga dia bisa menyediakan ruang untuk merekam, maksudnya gini, konsep kualitas kebijakan mana itu sudah ada, sudah terekam seperti apa harus dilakukan BPS. Dia juga ada mengetahui tingkat kualitas suatu data yang dihasilkan ya, juga sebagai transparansi akan kualitas statistik. Dia bisa melihat ya udah termasuk bagus nggak nih kualitas data yang dihasilkan ya. Juga nih yang nomor 4, memelihara budaya menjaga kualitas. Jadi maksudnya dengan demikian QAF ini membuat BPS harus menjaga kebenaran data yang ada ya, sehingga kualitasnya terjamin. Yang terakhir ya pertukaran informasi, manajemen dengan produsen, juga dengan NSO atau organisasi internasional lain. Ini kita bicara tentang asuransi kualitas. Yang ketiga, kita akan membahas tentang standar internasional untuk kerangka jaminan kualitas. Bisa tolong dibacakan next. Ya, mana nih suaranya? Cuma kok nggak ada suaranya nih? Halo? Tes. Ya, suaranya baru keluar. Enggak, Bu. Oke dong. Ada 4 komponen untuk penjaminan kualitas dari NQAF. Di selanjutnya sama, Bu. Itu penjelasannya di selanjutnya. Yang mana? Ini kau baca di sini. Dari mana? Oke.
Yang pertama adalah mengelola sistem statistik, termasuk koordinasi dan hubungan antar pengguna. Di baris pertama sampai 3 di slide 25, Bu, itunya contohnya. Ya nanti next. Oke. Kemudian yang kedua adalah mengelola lingkungan kelembagaan, termasuk profesional dan transparansi. Yang ketiga ada mengelola proses statistik, termasuk relevansi, metodologi, dan biaya efektif. Dan yang keempat adalah mengelola keluaran statistik, termasuk relevansi, akurasi, dan keandalan. Ya, nanti akan ada memang ya. Nanti. Next. Mana ini suaranya? Selanjutnya. Ya, nggak kedengeran suaranya. 4 komponen penjaminan kualitas dalam NQAF. Nggak kedengeran suaranya, Mbak? Tes. Nah, udah. Udah kedengeran. Yang pertama, managing statistical system. P1-nya coordinating NSS. Yang kedua, relationship with data user and data provider. Yang ketiga, managing statistical data. Selanjutnya ada managing institutional INF. Yang keempatnya, professional independence. Kelima, impartiality and objectivity. Yang keenam, transparansi. Yang ketujuh, confidentiality and security. Yang kedelapan, quality commitment. Yang kesembilan, adequacy of resources. Selanjutnya ada managing statistical process, yang 10 metodologi, yang 11 cost effectiveness, yang ke-12 soundness of implementation, yang ke-13 respondent burden. Selanjutnya ada managing statistical outputs, yang ke-14 relevance, yang ke-15 accuracy and reliability, yang ke-16 timelines and punctuality, yang ke-17 accessibility and clarity, yang ke-18 coherence and comparability, yang ke-19 metadata. Oke, ini ya jabatannya. Next, silakan. Pengelolaan NQAF di BPS. Di BPS, implementasi dari pengelolaan keempat atau mengelola output statistik telah dikaji dan dikembangkan oleh subdit konsistensi statistik. Subdit ini mengkaji, menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasikan dimensi dan indikator kualitas yang digunakan dalam pengukuran kualitas keluaran statistik BPS. Jumlah dan seragam dari dimensi kualitas yang digunakan BPS sedikit berbeda dengan dimensi pada komponen keempat NQAF. Dijelaskan lebih lanjut pada part 4 pembangunan QAF di BPS. Adapun pengelolaan kualitas pada bidang lainnya, seperti sistem statistik dan lingkungan kelembagaan, termasuk beberapa bagian terkait pengelolaan proses statistik, dilakukan melalui program-program kerja dalam StatCap, Cerdas, dan reformasi birokrasi BPS. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya produk statistik BPS yang berkualitas sesuai visi BPS. Ya, jadi di BPS ada suatu unit yang mengaji, menyusun, mengembangkan, mengimplementasikan dimensi dan indikator kualitas yang digunakan dalam pengukuran kualitas keluaran statistik BPS. Ya. Dengan BPS ingin sekali produk yang dihasilkan itu berkualitas sesuai dengan visi BPS. Nah, unit ini namanya subdit konsistensi statistik. Oke, kita udah bicara ini. Sekarang yang keempat, perkembangan QAF di Badan Pusat Statistik. Tadi yang 1 sampai nah ini kita akan menuju ke sini. Next, silakan dibaca pembangunan QAF di BPS. Quality Assurance Framework. Pembangunan QAF telah dilakukan sejak 2009. Dengan menentukan cakupan-cakupan yang dicantumkan dalam desain BPS QAF berupa initial scoping of QA framework, design from BPS, cakupan awal desain kerangka QA untuk BPS oleh Maman Ajauhari, dilanjutkan dengan technical assistance oleh Kusmadi Saleh 2019 dan Cassandra
Bragligore beserta tim pada tahun 2009 sampai 2010. Ini apa aja nih? Kegiatannya apa yang telah dilakukan, tahun berapa, dan outputnya apa? Ini bisa dilihat, silakan. Jadi yang baca siapa, bisa diteruskan di situ? Kegiatan yang pertama ini scoping by Maman jauh hari 2011, outputnya kemudian adalah tahun 2019 dan outputnya KPI for each product lines. Kemudian kegiatan yang ketiga, technical assistant by Cassandra Gigore, Julian Gerwenti, Kate Blackburn, Barbara Dunlop, David Collin, and John tahun 2009 sampai 2010. Outputnya review and recommendation, improvement in Susenas, national account, export import, price, statistic, and manufacturing statistic. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu discussion and develop of BPS QF assisted by Mikhail College tahun 2010 dan menghasilkan draft of BPS QAF. Kemudian kegiatan selanjutnya using Mikhail College input, Dennis Trewin built a result monitoring framework through a series of discussion with subject matter in BPS tahun 2010 sampai 2011 dan menghasilkan result monitoring framework. Dan kegiatan Wiwik Arumwati atau QA Local Expert tahun 2010 sampai 2012 menghasilkan output mengenali dan memahami BPS, Statistik Quality Assurance Framework atau STAT-QA. Kemudian ada kegiatan dari BPS Kostat Technical Cooperation Program tahun 2011 sampai 2012 menghasilkan MOU antara BPS dan Kostat. Kemudian kegiatan selanjutnya Directorate of Statistical Analysis as a Care of NQAF Program tahun 2011 sampai 2012 menghasilkan output Handbook of BPS QA atau Kiblat ke Korstat. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah Pilot Study Survey Beban Responden atau SBR dan Self Assessment atau SA. Tahun 2012 menghasilkan outputnya pedoman pelaksanaan ISBR dan SA dan juga laporan pilot study. Kemudian kegiatan selanjutnya ISBR dan SA untuk survei perusahaan industri B atau industri BTS dan Susenas. BTS itu apa ya? Tahun 2013 dia menghasilkan laporan ISBR dan SA. Kemudian ISBR dan SA untuk survei hotel dan survei harga konsumen tahun 2014 dan outputnya adalah laporan ISBR dan SA lagi. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan handbook BPS QAF tahun 2014 sampai 2015 dan outputnya adalah handbook of BPS QAF quality assessment. Jadi ini yang membangun QAF di BPS sudah cukup lama. Ini Ibu kenal nih ya, Pak Maman jauh hari dan Pak Kusmadi Saleh ini orang BPS juga ini ya. Kalau yang Cassandra Gligore itu bukan ya. Jadi mereka memang pakar-pakar ahli dalam hal manajemen. Ini terakhir Pak Kusmadi menjabat Deputi Racan. Nah, ini juga beberapa perkembangan aktivitas pembangunan BPS QAF ya. Nah, ini Liwi Arumwati ini dulu pernah di Polstat STIS ini ya. Mbak Wiwi ini pernah menjabat sebagai waktu itu namanya masih Puket 2 dan orangnya sangat baik hati, tidak sombong serta rajin menabung. Baik, orangnya sangat baik dan semenjak beliau ditaruh di STIS ini sudah mulai agak bergairah lah ya, karena orangnya nih cek tahu bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Ini
pembangunan yang telah dilakukan di BPS. Jadi kalau kita lihat pakai gambar roadmap pembangunan BPS bisa dibaca. Next, silahkan. Oke, selanjutnya pembangunan PAF di BPS ada roadmap-nya. Pada tahun 2014 itu penyusunan handbook, outputnya itu handbook BPS PAF-nya. Tahun 2015 sampai 2016 itu ada pembangunan quality declaration. 2015 menghasilkan instrumen KID tentang offline, 2016 menghasilkan online KID. 2017 sampai 2019 itu pembangunan quality gate, 2017 menghasilkan instrumen KID, 2018 uji coba KID, dan 2019 online KID. Nah ini ya, silakan. Ini cara baca tabel ya. Jadi kalau kita lihat tabel di sini, ada beberapa dimensi kualitas antar beberapa NSO nih. Ini NSO-nya yang ke kanan, di bawah ini adalah dimensi pengukurannya ya. Coba dibaca dulu yang kiri, nanti baru Ibu jelaskan. Coba dibaca yang ini berdasarkan tabel di samping. Baik. Berdasarkan tabel di samping, terdapat 8 dimensi yang paling banyak digunakan NSO, yaitu relevance, akurasi, timeliness, punctuality, accessibility, coherence, comparability, dan interpretability. Dengan demikian, agar kualitas statistik BPS dapat dibandingkan dengan kualitas statistik dari NSO lain, maka ke-8 dimensi tersebut digunakan BPS. Oke, coba kalian lihat tabelnya ya, karena kemarin waktu Ibu ngajar ada yang kurang paham pada cara membaca tabel ini, termasuk mata kuliah metode statistik ya. Coba udah dilihat di sini ya, ini adalah dimensinya 1 sampai berapa nih? 14 ya. Paham? Nah, ini NSO-nya. NSO. Oke. Kenapa ini 8 yang dipakai? Kira-kira kenapa sih 8 yang dipakai? Bisa dibaca, bisa diartikan nggak dari tabel di sini? Halo. Karena yang dicentang cuma 8. Yang paling banyak diconteng adalah 8 dimensi ini ya. Walaupun untuk punctuality itu ada beberapa NSO yang tidak memakai ya. Ya, kalau kita lihat nih tidak dipakai 1 2 3 4, dan untuk comparability juga ada yang tidak dipakai, tapi secara garis besar hampir semua NSO memakai 8 dimensi ini. Sehingga BPS memutuskan menggunakan 8 dimensi ini untuk mengukur kualitas statistik. Paham? Karena kemarin nanya Ibu, kalau yang nggak diconteng maksudnya apa? Bisa kalian jawab nggak? Kalau yang nggak diconteng maksudnya apa nih? Halo. NSO tersebut tidak menggunakannya, Bu. That's right. Misalnya contoh untuk reliability. Bagaimana kamu menerjemahkan dari tabel ini? Kita harus pandai loh membaca tabel. Dari dimensi reliability hanya 2 NSO yang memakai, yaitu apa? Halo. Inggris dan UNSD. Yang tidak memakai disebutkan. Ini cara membaca tabel ya. Kelihatannya sederhana, tapi kita harus jeli. Sampai kemarin aja ada yang tidak paham maksudnya dicentang, nggak dicentang, apa padahal seperti itu cara membaca. Paham sampai sini? Oke, bisa lanjut kalau begitu ya. Next, silakan. Ragam dimensi kualitas yang digunakan BPS. Berdasarkan tabel di samping, terdapat 3 kelompok gabungan dimensi yang paling banyak digunakan antar NSO, yaitu yang pertama 3 dan 4, yaitu timeliness dan punctuality. Nomor 2, 5 dan 8, accessibility dan interpretability. Yang ketiga, nomor 6 dan nomor 7, yaitu coherence dan comparability. Paham sampai sini anak-anak? Kenapa BPS memakai ini? Paham ya? Kalau di ujian ditanya bisa jawab ya. Oke, next. Selanjutnya, ragam dimensi kualitas yang digunakan BPS. 3 kelompok gabungan dimensi yang paling banyak digunakan antara NSO, yaitu yang pertama, 3 dan 4, yaitu
aktualitas, dan tepat waktu. Yang kedua 5 dan 8 yaitu koherensi, aksesibilitas dan interpretabilitas. Kemudian yang ketiga itu 6 dan 7, koherensi dan keterbandingan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan aspek penjaminan kualitas pada proses bisnis di BPS, terdapat pemisahan dimensi gabungan yang digunakan oleh NSOS. Maka ragam dimensi kualitas yang digunakan BPS adalah yang pertama yaitu relevansi, yang kedua akurasi, yang ketiga aktualitas dan tepat waktu, yang keempat aksesibilitas, yang kelima koherensi dan keterbandingan, yang keenam interpretabilitas. Oke, sampai sini paham ya kenapa yang dipilih ini, oke? Walaupun masih ada juga dimensi lain, tapi karena dimensi ini yang paling banyak dipakai oleh beberapa NSO sehingga BPS memilih yang sering banyak dipakai supaya bisa mudah dijadikan pengukuran yang pas. Sekarang bagian yang kelima yaitu dimensi kualitas statistik BPS. Next. Mengelola keluaran statistik, yaitu ada relevansi, akurasi, dan reliability, terus tepat waktu dan usuality, accessibility, dan clarity, terus coherence and comparability, yang terakhir metadata. Terus dimensi kualitas atau QAF di BPS. Itu ada relevansi, akurasi, aktualitas, dan tepat waktu, aksesibilitas, koherensi, dan keterbandingan, yang terakhir interpretabilitas. Oke, ya, paham jadinya ya. Next. Cuplikan BPS Quality Assurance Framework. BPS menggunakan 6 dimensi kualitas yaitu relevansi, akurasi, aktualitas dan tepat waktu, aksesibilitas, koherensi dan keterbandingan, dan yang terakhir interpretabilitas. Setiap dimensi mencakup satu atau lebih indikator kualitas untuk mengukur tingkat kualitas pada setiap dimensinya. Jadi lihat di sini ya. Jelaskan juga di sini. Next. Ragam indikator kualitas menurut dimensi. Dimensi yang pertama yaitu relevansi. Indikator kualitasnya mendeskripsikan dan mengklasifikasi pengguna utama, identifikasi kebutuhan pengguna utama, dan perbedaan antara output yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama. Dimensi yang kedua akurasi. Indikator kualitasnya kesalahan sampling dan kesalahan non-sampling. Dimensi yang ketiga, aktualitas dan tepat waktu. Indikator kualitasnya, rentang waktu antara periode referensi dan rilis data, ketepatan waktu antara rencana dan realisasi penerbitan publikasi. Dimensi yang keempat, aksesibilitas. Indikator kualitasnya, kebijakan mengenai pengaksesan data dan metadata, media akses, format data dan metadata, tersedia jadwal rilis publikasi, dan tersedia katalog publikasi. Dimensi yang selanjutnya, interpretabilitas. Indikator kualitasnya, tersedia ringkasan temuan penting, tersedia contact point, tersedia metadata atau informasi pendukung, dan standar dari format publikasi. Dimensi yang selanjutnya, koherensi dan keterbandingan. Indikator kualitasnya, definisi dan standar atau klasifikasi metodologi yang digunakan, series data yang dapat diperbandingkan, perbandingan dengan output statistik lainnya, dan keterbandingan antar item data. Jadi ini adalah dimensi-dimensi yang dipakai di BPS, dimensinya apa, indikator kualitasnya ditunjukkan di sini. Masih ada lagi, next. Penjelasan makna setiap indikator kualitas menurut dimensi. Dimensi kualitas yang pertama yaitu relevansi, di mana indikator yang pertama yaitu mendeskripsikan dan mengklasifikasi pengguna utama. Penjelasan maknanya yaitu dalam setiap pelaksanaan kegiatan statistik harus dilakukan identifikasi siapa saja yang menjadi pengguna data hasil kegiatan tersebut. Kemudian pengguna data tersebut disusun ke dalam kelompok-kelompok atau klasifikasi-klasifikasi dari pengguna data atau pengguna utama dan pengguna lainnya. Kemudian indikator yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan pengguna utama. Maknanya yaitu informasi tentang kebutuhan statistik dari setiap pengguna utama harus diidentifikasi, diupdate, dan dianalisis agar diperoleh informasi kebutuhan pengguna utama secara komprehensif.
Kemudian indikator yang ketiga yaitu perbedaan antara output yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama. Maknanya yaitu perbedaan atau gap yang terjadi karena ketidaksesuaian antara output statistik yang dihasilkan dengan perencanaan atau desain. Kemudian dimensi yang kedua yaitu akurasi dengan indikator yang pertama yaitu kesalahan sampling, di mana penjelasannya yaitu seberapa besar perbedaan antara nilai populasi dengan nilai SI dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan menggunakan metode sampling. Dengan kata lain, sampling error adalah error yang muncul sebagai akibat dari pengambilan sampel dengan menggunakan teknik-teknik sampling tertentu. Kemudian indikator yang kedua yaitu kesalahan non-sampling. Maknanya yaitu non-sampling error merupakan error yang terjadi karena hal-hal di luar pengguna teknik sampling seperti coverage error atau kesalahan cakupan, kemudian non-respon error atau kesalahan non-respon, kemudian ada processing error atau kesalahan pengolahan data, measurement error atau kesalahan pengukuran, dan yang terakhir yaitu assumption model error atau kesalahan asumsi model. Oke, masih ada lanjutannya. Next, silahkan. Kemudian ada timeliness dan timelines dan punctuality atau aktualitas dan tepat waktu. Indikatornya yang pertama adalah time lag for reference date or period to release atau rentang waktu antara periode referensi dengan rilis data. Merupakan rentang waktu antara data atau informasi statistik yang dihasilkan dirilis ke publik dengan waktu dari fenomena yang dijelaskan oleh data atau informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada punctuality of time schedule of effective publication atau ketepatan waktu antara rencana dan realisasi penerbitan publikasi. Merupakan rentang waktu atau jarak antara rencana penerbitan publikasi atau diseminasi dari suatu data atau informasi statistik dengan realisasi penerbitannya. Oke. Next. Dimensi yang berikutnya adalah accessibility atau aksesibilitas. Indikator yang pertama adalah Policies for Data Accessibility and Metadata atau kebijakan mengenai pengaksesan data dan metadata. Penjelasannya yaitu kebijakan dari BPS terkait hak pengaksesan data dan metadata baik secara internal oleh BPS maupun eksternal. Secara internal, hal ini antara lain berkaitan dengan integritas data, misal siapa saja yang berhak merubah suatu data. Secara eksternal, antara lain berkaitan dengan kerahasiaan data. Misal, ragam data yang dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu dan ragam data yang dapat diakses oleh publik. Indikator yang kedua adalah media akses, yaitu ragam dan bentuk media yang sudah disepakati dengan pengguna utama untuk mengakses data atau informasi dan metadata. Indikator yang ketiga, format of data and metadata atau format data dan metadata, yaitu penyusunan data dan metadata ke dalam bentuk format yang sesuai kesepakatan dengan pengguna utama. Yang keempat, ada availability of publication release schedule atau tersedia jadwal rilis publikasi. Tersedianya jadwal rilis publikasi yang dapat diketahui sehingga dapat diketahui apakah output statistik yang dipublikasikan sesuai tepat waktu atau tidak. Yang terakhir, availability of catalog of publication atau tersedia katalog publikasi. Katalog merupakan buku atau sistem yang memuat informasi tertentu dan berkaitan dengan publikasi yang disusun secara berurutan dan teratur, biasanya berdasarkan alfabet. Katalog ini berfungsi untuk membantu pencarian suatu publikasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses output statistik yang diinginkan. Oke, masih ada lagi, next. Dimensi yang selanjutnya adalah interpretability atau interpretabilitas. Indikator yang pertama adalah summary of key findings atau tersedia ringkasan temuan penting, yaitu ringkasan yang memuat hasil atau temuan penting yang dapat memudahkan pengguna memahami hasil output statistik secara cepat dan komprehensif. Indikator yang kedua adalah availability of contact point atau tersedia contact point. Contact point merupakan salah satu layanan kepada pengguna untuk berkonsultasi atau memperoleh informasi lebih lanjut terkait suatu data atau informasi statistik, sehingga diharapkan dapat membantu pengguna tersebut dalam memahami dan menginterpretasi data atau informasi tersebut. Indikator yang ketiga yaitu availability of metadata or supplementary information, yaitu tersedia metadata atau informasi pendukung.
yaitu metadata sering disebut sebagai data yang menjelaskan tentang data atau informasi yang menjelaskan tentang suatu data atau informasi statistik. Ketersediaan metadata dapat memperjelas makna dari data atau informasi yang disajikan. Indikator yang keempat yaitu standar of publication format atau standar dari format publikasi. Format publikasi statistik disusun sesuai standar yang berlaku sehingga mempermudah pengguna dalam memahami suatu hasil publikasi. Format yang dimaksud mencakup susunan beserta isi yang terkandung di dalamnya. Oke, yang terakhir. Penjelasan makna setiap indikator kualitas menurut dimensi. Untuk dimensi kualitasnya sendiri yaitu coherence atau comparability, yaitu koherensi atau keterbandingan. Untuk indikatornya ada 4. Yang pertama itu ada definition and standard, classification, methodology, use, yaitu definisi dan standar klasifikasi atau metodologi yang digunakan. Untuk penjelasannya yaitu konsep atau definisi, klasifikasi, dan metodologi yang digunakan dalam suatu kegiatan statistik harus mengikuti suatu standar agar dapat menghasilkan output statistik dengan tingkat koherensi dan keterbandingan yang tinggi. Yang kedua ada length of comparable time series, yaitu series data yang dapat dibandingkan. Penjelasannya yaitu keterbandingan data antar waktu pada suatu wilayah tertentu. Data dapat diseriskan jika memiliki kesamaan konsep atau definisi, klasifikasi, dan metodologi yang digunakan. Yang ketiga ada comparison with other product available atau keterbandingan dengan output statistik lainnya. Keterbandingan dengan output statistik lainnya dimaksudkan untuk melihat tingkat koherensi atau output statistik. Koherensi menunjukkan sejauh mana proses statistik yang dilakukan, seperti konsep dan metodologi yang digunakan dapat menghasilkan output statistik yang dapat digabungkan dengan output statistik lainnya dalam penggunaan yang luas. Yang terakhir ada comparison across data item, yaitu keterbandingan antar item data. Penjelasannya, koherensi antar item data atau koherensi internal merupakan koherensi yang merujuk pada item data yang dihasilkan oleh satu kegiatan statistik, yaitu dapat terjadi antar segmen dalam satu periode dan wilayah tertentu. Jadi penjelasan makna setiap indikator kualitas menurut dimensi, dan kalau digambarkan seperti ini. Oke, yang terakhir adalah praktek kode untuk official statistik. Next, silakan. Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan statistik internasional itu ada 10 yang diadopsi dari UNFPOS. Terus habis itu yang pertama, statistik internasional berkualitas tinggi, dapat diakses oleh semua, merupakan elemen fundamental dari sistem informasi global. Kedua, untuk menjaga kepercayaan pada statistik internasional, produksi mereka harus tidak memihak dan secara ketat didasarkan pada standar profesional tertinggi. Yang ketiga, publik berhak untuk diberitahu tentang mandat untuk pekerjaan statistik organisasi. 4. Konsep, definisi, klasifikasi, sumber, metode, dan prosedur yang digunakan dalam produksi statistik internasional dipilih untuk memenuhi standar ilmiah, profesional, dan dibuat transparan bagi pengguna. 5. Sumber dan metode pengumpulan data dipilih dengan tepat untuk memastikan ketepatan waktu dan aspek kualitas lainnya, agar hemat biaya dan memperkecil beban pelaporan untuk penyedia data. 6. Data individu yang dikumpulkan tentang perorangan dan badan hukum atau tentang kumpulan kecil yang tunduk pada aturan kerahasiaan nasional harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik atau untuk tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang. 7. Interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik harus segera ditangani dengan tepat. 8. Standar statistik nasional dan internasional harus dikembangkan atas dasar kriteria profesional yang baik, sekaligus memenuhi uji kegunaan praktis dan kelayakan. 9. Koordinasi statistik internasional program penting untuk memperkuat kualitas, koherensi, dan tata kelola statistik internasional dan menghindari duplikasi pekerjaan. 10. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam statistik berkontribusi pada pertumbuhan profesional ahli statistik yang terlibat dan peningkatan statistik di organisasi dan di negara-negara. Ya, jadi ini ada prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan statistik internasional. Tentunya karena dia
secara internasional setiap negara yang tergabung dalam kelompok statistik ini harus mengikuti aturan. Nah, ini diadopsi dari UNFPOS ya. Nah, ini contoh kode praktek untuk statistik yang di Inggris ya, untuk memastikan official statistik melayani publik ya, dia memakai 3. Silakan dibaca. Praktik terbaik dari Inggris atau kode praktek untuk statistik. Untuk memastikan official statistik melayani publik. COP ini telah diadopsi dalam praktik global untuk statistik. Ada trustworthiness atau dapat dipercaya, yaitu kepercayaan terhadap orang-orang dan organisasi yang menghasilkan statistik dan data. Yang kedua ada kualitas, data dan metode yang digunakan untuk memproduksi statistik terjamin. Kemudian ada value atau nilai statistik yang dapat mendukung kebutuhan informasi masyarakat. Next. Dia tadi ada 3 ya. Yaitu yang pertama dapat dipercaya, kualitas, nilai. Nah, apa aja itu dalam-dalamnya? Silakan dilanjutkan baca. Ya. The pillar and principle of the code of practice for statistics dapat dipercaya keyakinan pada orang-orang dan organisasi yang menghasilkan statistik dan data. T1, kejujuran dan integritas. T2, keputusan independen pembuatan dan kepemimpinan. T3, rilis teratur. T4, transparan proses dan manajemen kemampuan. T5, profesional. T6, tata kelola data. Kualitas, data dan metode yang menghasilkan statistik yang terjamin. Q1, sumber data yang sesuai. Q2, metode suara. Q3, kualitas terjamin. Nilai, statistik yang mendukung kebutuhan masyarakat akan informasi. P1, relevansi dengan pengguna. V2, aksesibilitas. V3, kejelasan dan wawasan. V4, inovasi dan peningkatan. V5, efisiensi proporsionalitas. Oke, jadi ini penjabaran 3 hal tadi itu ya, yaitu yang dapat dipercaya, quality, sama value. Ini isinya ya. Kode dari praktek untuk statistik. Next. Prinsip utama kode praktik untuk sistem statistik komunitas ASEAN. Kode praktik ACSS konsisten dengan prinsip dasar official statistik diadopsi oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994. Prinsip-prinsip tersebut juga mencerminkan nilai-nilai yang ditetapkan dalam rencana strategis ACSS yang diadopsi pada Juli 2011. Prinsip-prinsip ini digolongkan dalam 3 dimensi utama pada lingkungan kelembagaan, proses statistik, dan output statistik. Semua aspek pengembangan, produksi, penyebaran, dan komunikasi statistik ASEAN dicakup oleh kode praktik ACSS. Dijelas di sini dengan prinsip utama kode praktik untuk di ASEAN mereka sudah membuat sistemnya ya. Tentunya semua berdasarkan UNFPOS, jadi tidak melenceng, tapi disesuaikan dengan kondisinya ya, yang sudah dibuat pada tahun 94 ya. Nah, ini ada 3 dimensi, yaitu lingkungan kelembagaan, proses statistik, dan output statistik ya. Ada juga, ini bisa dibaca, isinya apa aja sih? Tadi kan ada disebut nih, yaitu lingkungan kelembagaan, proses statistik, dan output statistik itu apa aja ada di sini. Silakan. 8 prinsip tersebut adalah yang A, lingkungan kelembagaan. Terdiri dari amanat pengumpulan data, profesionalisme dan integritas, kerahasiaan, akuntabilitas, kerjasama, dan koordinasi statistik. Yang kedua, proses statistik. Terdiri dari efektivitas biaya dan mengurangi beban responden. Yang ketiga, output statistik. Terdiri dari komitmen terhadap kualitas, relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dapat dibandingkan, dan aksesibilitas. Nah, ini bagaimana penerapannya di BPS? Diterapkan melalui peraturan Kepala BPS nomor 39 tahun
2010 tentang visi, misi, nilai-nilai inti dan kode etik statistik Badan Pusat Statistik. Bisa dibantu dibacakan? Baik, selanjutnya ada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 39 Tahun 2010 tentang visi, misi, nilai-nilai inti, dan kode-kode etik statistik Badan Pusat Statistik. Di sini ada core value dari BPS. Yang pertama, profesional, yang di dalamnya ada kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik. Selanjutnya ada integritas, di dalamnya ada dedikasi, konsisten, akuntabel, terbuka, dan disiplin. Dan yang terakhir ada amanah, di dalamnya ada adil, tulus, jujur, dan terpercaya. Kemudian bab 4, kode etik statistik, pasal 8, 1, untuk mendukung tercapainya visi dan misi, serta untuk memahami, menjiwai, dan melaksanakan nilai-nilai inti BPS, diperlukan kode etik statistik yang bersifat universal. 2. Kode etik statistik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus menjadi pedoman dan pegangan bagi setiap insan statistik dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik. Ayat 3, kode etik statistik terkait dengan sifat dasar statistik yang akuntabel terdiri atas A. Statistik yang independen, tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh pihak manapun. B. Statistik yang menjamin kerahasiaan data individu. C. Statistik yang tidak memihak dan boleh dimanfaatkan oleh semua pihak. D. Statistik yang memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik. E. Statistik yang menjamin pemanfaatan dan interpretasi yang benar. F. Statistik yang objektif sesuai dengan fakta lapangan yang sebenarnya. G. Statistik yang relevan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna data. H. Statistik yang akurat, yang mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. I. Statistik yang tepat waktu dan terkini. J. Statistik yang konsisten dalam dimensi ruang dan waktu. K. Statistik yang mudah diakses dan murah. Lalu statistik yang mudah dipahami. Dan terakhir, statistik yang dibangun tanpa membebani responden secara berlebihan. Nah, jadi ini yang dilaksanakan oleh BPS guna menjalankan misinya ya, misi visinya. Oke, materinya sampai di sini ya, bahan ujiannya sampai di sini, dan sekarang waktunya tanya jawab. Ini kenapa ditutup wajahnya sih? Halo, kenapa sih kok pada suka nutup-nutup wajah? Emang kenapa? Ntar kalau ketemu sama ibu di kelas tutup-tutup mukanya pakai kertas gitu ya? Oke, silakan bertanya. Sekarang waktunya untuk kita tanya jawab. Silakan. Kok nggak ada yang nanya? Apa udah pada paham semua? Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Jadi BPS tetap menjalankan jaminan kualitas, ada dimensi-dimensi apa yang akan dicapai, ada juga unit yang memantau, mengevaluasi. Jadi sudah jelas semua tadi di PPT apa yang dikerjakan BPS dan tentunya semua mengikuti aturan-aturan yang berstandar internasional. Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan dalam fase penjaminan input untuk data atau informasi itu ada muatan kuesioner yang berlebihan, baik jumlah maupun jenis pertanyaannya. Maksudnya itu, kalau yang jenis pertanyaannya itu bagaimana ya, Bu? Apakah pertanyaan kuesionernya melenceng dari permintaan data atau bagaimana? Sebenarnya bukan melenceng ya, sebenarnya bukan melenceng, tapi kadang-kadang ada suatu pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang kalangan akademisi dia paham, tapi belum tentu untuk kalangan masyarakat tuh paham. Jadi misalnya
periode haid berapa lama. Nah, itu harus hati-hati dalam mengajukan pertanyaan, karena tidak semua orang paham periode. Nah, kadang-kadang orang di daerah, apa sih maksudnya? Nah, itu kadang-kadang ada suatu pertanyaan yang jangan terlalu, sederhana gini aja deh. Kita bicara kesehatan reproduksi deh yang lagi ngetop sekarang. Kalian semua ngerti nggak sih kesehatan reproduksi apa? Coba, paham nggak? Tadi yang nanya siapa, Mbak? Mbak? Iya, Bu. Saya, Bu. Kamu paham apa itu kesehatan reproduksi? Iya, paham, Bu. Oke. Tapi kamu yakin semua orang paham mengenai kesehatan reproduksi? Belum tentu juga, Bu. Mungkin. Nah, itu maksudnya. Jadi kita dalam mengajukan pertanyaan, jangan menganggap bahwa audiens kita, responden kita tuh paham. Jadi kesehatan reproduksi itu harus bahasanya dibumikan tuh gimana ya? Pemahaman yang sehari-hari. Bagaimana kamu menjaga kesehatan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pakailah kalimat-kalimat yang tidak terlalu kedewa-dewaan, ya. Karena pertanyaan-pertanyaan terlalu kedewaan itu bisa menyebabkan salah menginterpretasikan, dan karena salah menginterpretasikan, salah juga dalam menjawab. Nah, itu maksudnya. Jangan terlalu tinggi. Tidak semua orang misalnya ngerti tentang IP, indeks prestasi. Anda yakin semua orang tahu indeks prestasi? Mbak yang nanya, coba Ibu tanya. Mbak. Mungkin enggak, Bu. Mungkin orang-orang yang pendidikannya rendah mungkin masih belum. Nah, jadi itu maksudnya seperti itu. Dalam membuat suatu pertanyaan, usahakan pertanyaan itu bisa dimengerti. Karena kalau responden nggak ngerti, gimana Pak Joni kalau responden nggak ngerti pengalaman di lapangan? Ya terserah Bapak deh, pernah nggak ada responden gitu? Dikhawatirkan gitu. Tidak, Bu. Tidak, gimana kalau pernah nggak menemui responden yang tidak paham dengan pertanyaan yang diajukan yang ada di kuesioner? Pernah nggak Mas Joni menemukan itu di lapangan? Pernah, Bu. Pernah. Itu contohnya pertanyaan yang Iya, Bu. Biar Mbaknya paham. Pertanyaannya apa yang itu respondennya nggak paham? Contohnya jam kerjanya gitu, Bu. Jam kerja secara berturut-turut. Nah, itu yang sederhana aja nggak ngerti, jelaskan. coba. Jadi kita memang harus hati-hati dalam mengajukan pertanyaan kepada responden. Jangan kita anggap responden itu paham. Itu petugas di lapangan berat sekali loh tugasnya. Dia harus explain, menjelaskan semuanya nggak Mas Joni? Kadang-kadang kayak Pak Guru juga ya jelaskan. Ya seperti, nah itu kan text time ya. Maksud Ibu membutuhkan waktu sehingga bisa juga petugasnya capek. Ini siapa nih yang ditutup nih? Atina. Jadi karena bolak-balik nanya dan bolak-balik si respondennya nggak paham, bisa menyebabkan si petugas stres sih nggak. Males akhirnya kata petugas, ya udah suka-suka deh gue coreng. Nah ini membahayakan. Yang bisa tidak menjamin jawabannya tuh benar. Itu contohnya. Ya. Jadi usahakan jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu menjadi beban. Beban baik bagi responden ataupun beban bagi petugas. Ya. Oleh karena itu kita sering dilengkapi dengan namanya buku pedoman dengan contoh-contoh. Itu untuk membantu petugas dalam menjelaskan maksud dari pertanyaan yang diinginkan. Gitu kali, Mbak. Benar nggak Pak Joni? Pengalaman di lapangan begitu nggak? Kalau kurang bisa ditambahin mungkin. Iya, Bu, benar. Ya kan, benar kan? Capek kan di lapangan kalau respondennya nggak ngerti-ngerti, kita capek juga. Karena petugasnya capek akan mempengaruhi kualitas pekerjaannya. Larinya kemana? Kualitas data yang dihasilkan. Seperti itu ya Mbak ya? Maksudnya dari poin yang tadi ditanyakan. Paham Mbak? Baik Bu, terima kasih. Paham Bu. Oke, yang lain silakan. Ini dari Bali harusnya bukan Mbak Mbok Wayan. Safitri. Yang lain silakan.
Kok anteng nih, apa udah paham? Ibu senang kalau udah paham. Berarti anak-anak tuh pinter semua, dikasih tahu sedikit sudah paham. Atau ada dua kemungkinan, satu nggak dengerin, jadi terserah deh lu mau ngomong apa deh, yang penting ujian ikut, ya terserah ya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya lagi, monggo. Oke, by the way, udah pada paham belum dengan tugasnya untuk minggu depan ya? Jadi nggak ada yang WA Ibu lagi ya, tadi soalnya ada yang WA. Ibu, kalau pakai cover boleh nggak dari 10 halaman? Langsung Ibu jawab, pokoknya inti 10 halaman. Mau kasih foto-foto kayak apa jadi 20 halaman itu urusan lain. Ngapain lagi banyak-banyak. Oke, jadi intinya 10 halaman ya. Silakan yang ingin bertanya lagi, monggo. Kalian mau nanya sebenarnya kepingin nggak kuliah online atau kuliah offline? Jadi Ibu ngobrol-ngobrol sama Bu Erni soalnya. Jadi lagi ada survei yang diberikan kepada mahasiswa, nggak tahu kamu dapat nggak di kuesionernya? Dapat? Dapat ya? Ibu. Hah? Dapat? Iya Bu. Terus kamu jawabnya gimana? Pesan kamu gimana? Apa maunya offline atau online? Offline dong Ibu. Offline. Kenapa offline? Kesian ya, belum pernah lihat kampusnya ya. Udah setahun Bu, setahun nggak kampus kan nggak asik Bu. Iya, kita belum pernah ketemu face to face lah sama teman-temannya. Ya, tadi ngobrol sih sama Bu Erni, Ibu. Jadi Ibu bilang, ya kalau seperti itu kita pelan-pelan, mungkin bisa dimulai dengan skripsi tingkat 4 dulu. Kita bisa ujian secara face to face. Itu kan masih belum rame kan, pelan-pelan. Tapi ya nggak tahu lah. Ya kalau Bu Erni nanya-nanya ke Ibu wajar lah ya. Bu Erni kan dulu mahasiswa Ibu ya, jadi wajar nanya-nanya. Pasti Bu Erni pikir Bu ini lebih tua, pasti sudah banyak makan asam garam, makanya darah tinggi, kebanyakan makan garam. Oke, yang lain yang ingin bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Jadi sebenarnya tugas kalian ini akan sangat membantu kalian dalam mempersiapkan ujian nanti. Jadi kalian udah ada kisi-kisinya berdasarkan tugas yang Ibu berikan. Nggak ada nanya lagi kan? Oke, Ibu akhiri dulu pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan materi yang diberikan ini menambah wawasan kalian dan kalian makin cinta dengan BPS, makin semangat kuliah di Polsat STIS, makin semangat belajar sehingga nanti nilai UAS-nya bagus-bagus semua. Itu aja dari Ibu, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oke, semuanya selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semangat ya.